Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan berbagi tentang manfaat kapur dolomit. Hari ini saya akan melakukan pengocoran dolomit bagi tanaman cabai saya. Ini dolomit yang sudah dicampur dengan air, dan ini kapur dolomitnya. Ini kadar magnesiumnya 18-24% dan kalsium oksidnya sekitar 30%. Jadi tanaman cabai saya memerlukan kalsium dan magnesium. Jadi untuk itu hari ini saya melakukan pengocoran. Oke teman-teman, jumpa lagi nanti. Pengocoran dolomit ini penting di fase pembungaan karena terdapat kalsium dan magnesium di dalam dolomit itu berfungsi untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok. Pengocoran dolomit dapat dilakukan ketika fase pembungaan dan pada ketika pembuahan. Dampak dari kekurangan kalsium biasanya ujung buah kekuning-kuningan dan kemudian busuk. Itu adalah salah satu kekurangan kalsium. Jadi kita dapat mengocor kalsium apabila melihat tanda-tanda ujung buah menjadi kuning, atau bisa disemprot pupuk kalsium. Di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman tanaman cabai saya secara keseluruhan di fase pembungaan, permulaan pembungaan, tanpa pupuk dasar, tanpa mulsa karena kekurangan dana dan suhu yang tinggi. Jadi saya memutuskan untuk tidak memakai mulsa. Di fase awal pembungaan ini kalsium sangat-sangatlah penting bagi tanaman cabai untuk memperkuat daya tahan tanaman cabai itu sendiri. Selain mempertahankan bunga, merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, akar-akar baru, dan merangsang pembungaan. Sebelumnya saya lakukan penyemprotan pupuk pelebat buah dan juga hormon, dan setelah ini sekarang ini saya mengocor dolomit sebagai tambahan nutrisi dan juga sebagai penetral tanah setelah pengocoran pupuk. Kebiasaannya apabila kita mengocor pupuk, tanah akan menjadi asam, dan kita akan lakukan pengocoran dolomit setelah sekitar 1 minggu setelah pengocoran pupuk. Untuk lahan baru seperti lahan saya ini, tanahnya
agak subur, jadi saya tidak memakai pupuk dasar karena budget juga. Jadi saya mengocornya setelah 2 minggu setelah tanam, saya kocor dan dirangsang dengan hormon perangsang tumbuh pada proses awal agar pertumbuhannya agak laju, dan seterusnya fase pembungaan kita menggunakan hormon buah, hormon pelebat buah. Dan untuk hama di sini agak minim hamanya, jadi saya lakukan 1 minggu sekali penyemprotan hama apabila terlihat ada kesan-kesan hama. Dan alhamdulillah di sini kurang hamanya. Mudah-mudahan sampai ke akhir. Dan untuk lalat buah saya sudah menyediakan persiapan apabila buah sudah muncul nanti, karena di sekitar lahan saya ini terdapat lalat buah, karena saya sudah tes awal, penanaman awal 5 pohon, nampaknya ada aktivitas lalat buah di sini, tapi karena obat-obatnya ada, jadi saya tidak risau tentang lalat buah. Yang saya risaukan adalah virus Gemini, karena saya paling takut dengan virus Gemini atau virus kuning karena tidak ada obatnya. Untuk pengocoran dolomit biasanya saya menggunakan 15 liter air, itu sekitar setengah kilo dolomit atau sekitar 700 gram dolomit dicampur dengan 15 liter air, kemudian dikocor. Pengocoran dapat dilakukan sekitar 250 ml per pohon, tergantung pohonnya. Kalau pohon itu agak besar maka akan dilebihkan sedikit. Untuk pupuk kocor di lahan ini, di tanaman cabai saya ini, saya menggunakan NPK pada awalnya, kemudian saya menggunakan NPK yang ditambah dengan KCL dan juga TSP. TSP itu berfungsi untuk merangsang akar dan pembungaan. Kalau KCL itu untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit, selain kalau dalam proses pembuahan itu membesarkan buah, meningkatkan rasa buah itu. Itulah peranan KCL. Kalau urea itu untuk pertumbuhan, dan urea agak sangat membimbangkan kalau terlalu berlebihan menggunakan urea karena mengundang hama dan mengeraskan tanah. Urea itu bisa menyuburkan tanaman, tapi pertahanan tanaman itu sendiri amatlah rendah apabila terserang oleh hama. Dan kebiasaannya kalau kelebihan urea itu tanaman akan mudah terserang penyakit. Jadi berhati-hati menggunakan urea atau nitrogen. Di NPK itu kan sendiri N itu nitrogen, jadi kadar nitrogen itu harus rendah agar tanaman bisa hidup normal dan kuat.
Jadi untuk tanaman cabai saya tidak menggunakan urea secara langsung. Saya menggunakan NPK. NPK itu nitrogennya sekitar 16%. Jadi K dan P-nya lebih tinggi dari N. Biasanya saya tambah dengan TSP dan KCl agar lebih tinggi dari nitrogen. Itu kelebihannya bagi tanaman sangatlah bagus, karena tanaman itu kukuh, kuat, dan tangguh dalam menghadapi serangan hama dan penyakit ataupun dalam cuaca yang tidak menentu. Dan berbalik kepada dolomit tadi, dolomit itu kalsium dan magnesium. Kalsium itu sangatlah bagus untuk tanaman. Selain menetralkan tanah, kalsium berfungsi untuk memperkuatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, mengeluarkan bunga, mengeluarkan bulu-bulu akar, dan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, mengeraskan batang. Itu kelebihan pada kalsium yang ada di dalam dolomit itu sendiri. Untuk sahabat-sahabat tani yang baru sebagai pemula bagi tanaman cabai ini, di sini saya akan memberikan informasi dari awal untuk tanaman cabai. Di awal penanaman, kalau tidak menggunakan pupuk dasar itu, setelah 21 hari setelah tanam dikocor dengan NPK. NPK itu biasanya saya kalau 15 liter air itu sekitar 3 genggam tangan, dan dicampur dengan 15 liter air lalu dikocor 250 ml per pohon. Setelah pengocoran 21 hari setelah tanam, 3 hari ke depan sahabat-sahabat tani bisa semprotkan dengan pupuk daun. Saya cadangkan pupuk daun Gandasil D disemprot di sore hari agar pertumbuhan cabai lebih cepat dan sehat. Selepas 1 minggu pengocoran NPK, dilakukan pengocoran kedua NPK sekitar 30 hari setelah tanam. Dikocor sekali lagi seperti biasa, dan takarannya pun seperti biasa. Dan seperti tadi, setelah 3 hari pengocoran, lakukan penyemprotan pupuk daun Gandasil D, serta bisa digunakan hormon Gibgrow untuk merangsang pertumbuhan dan merangsang pembungaan. Sebab 33 hari setelah tanam itu kebiasaannya sudah muncul bunga. Jadi dipacu dengan Gibgrow agar pertumbuhan dan pembungaan itu sudah mulai. 40 hari setelah tanam, saya cadangkan dikocor sekali lagi menggunakan takaran seperti biasa NPK dan 250 ml per pohon. Empat 45 hari setelah tanam, Anda bisa menyemprotkan Gandasil B. Gandasil B itu maksudnya buah.
Gandasil B berfungsi untuk merangsang pembungaan, memperbanyak bunga, memperbanyak tunas-tunas baru, dan ditambah dengan hormon Give Grow, hormon pelebat buah itu. Disemprot secara bersamaan hormon Give Grow dan Gandasil B 45 hari setelah tanam. Lima 55 hari setelah tanam, lakukan satu lagi penyemprotan Gandasil B dan juga hormon Give Grow. Lakukan penyemprotan di sore hari, karena kalau di awal pagi itu kalau terkena panas mungkin daun akan terkesan. Jadi lakukan di sore hari itu lebih selamat. Dan Anda akan lihat kesan-kesannya setelah penyemprotan itu. Akan muncul tunas-tunas baru, muncul calon-calon bunga, dan lakukan penyemprotan 1 minggu ataupun 10 hari. Selang 1 minggu ataupun 10 hari Gandasil B dan Give Grow untuk memperbanyak tunas-tunas baru dan bunga. Kemudian 70 hari setelah tanam itu sudah muncul buah, dan lakukan penyemprotan pupuk kalsium karena dikhawatiri nanti buah cabai tidak tahan ataupun tidak selamat kepada lalat-lalat buah. Dan seharusnya menggunakan pupuk kalsium yang lengkap dengan boron. Tujuannya agar buah lebih kuat, lebih tahan lama. Lakukan penyemprotan kalsium selang 4 hari apabila sudah muncul buah, agar panen meningkat, bobot buahnya pun besar dan panjang, dan buah lebih tahan untuk dihantar ke luar daerah atau disimpan bisa mencapai 15 hari. Itulah kelebihan pupuk kalsium yang disemprot. Saya biasanya menyemprot kalsium sekitar 3 ataupun 4 hari apabila sudah muncul buah ataupun buah sudah besar. Dan lakukan penyemprotan lanet ataupun dangke untuk mencegah ulat, membunuh ulat. Kadang-kadang lalat buah sudah menyuntik telurnya di dalam buah-buah cabai, dan buah bakal busuk kalau tidak disemprot. Jadi kita perlu menyemprot lanet atau dangke. Itu perlu dilakukan 3 hari sekali. Jika serangan lalat buah itu agak banyak, lakukan penyemprotan 2 hari sekali. Untuk melawan hama pada tanaman cabai itu kebiasaannya saya rutin menyemprot di awal penanaman. Tapi saya meninjau dulu situasi apakah serangan hama itu banyak atau sedikit. Jika serangan hama itu sedikit, lakukan penyemprotan selang 5 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi jika serangan itu agak banyak, maka lakukan 3 atau 4 hari sekali untuk proses perlindungan. Dan gunakan
racun yang baunya agak kuat untuk melawan hama-hama ataupun untuk menghalau hama-hama yang masuk ke areal tanaman cabai. Dan untuk melawan lalat buah, lakukan penyemprotan kurakron karena kurakron baunya agak kuat. Dan kalau saya sendiri secara pribadi tidak melakukan penyemprotan pada daun, kebiasaannya saya menggunakan kapas yang dicelup ke dalam campuran kurakron dan air, dan kapas itu digantung di pohon-pohon cabai sekitar 1 meter jarak atau 2 meter mengikut keperluan tanaman cabai itu sendiri. Sebenarnya makin rapat makin bagus karena aroma kurakron itu sangat dibenci oleh hama dan juga lalat buah. Jadi Anda bisa melihat video saya di channel saya ini tentang cara aplikasi penghalau lalat buah tanpa semprot. Dan untuk panen yang melimpah, lakukan yang saya bilang dari awal tadi, teratur dan tinjau situasi cabai Anda. Apakah memerlukan tambahan nutrisi lain seperti hormon-hormon lain, tapi saya menggunakan Deep-Grow itu sangatlah ampuh untuk melebat buah. Deep-Grow dan Ganasil B itu sudah cukup sebenarnya kalau saya untuk pelebat buah. Dan untuk kocor itu biasanya NPK dan dilebihkan dengan KCL dan TSP. NPK itu ditambah KCL dan TSP. Misalnya 15 liter air, kebiasaannya saya 3 genggam NPK ditambah 1 genggam KCL ditambah 1 genggam TSP, begitu. Itu sudah sangat-sangat bagus untuk tanaman cabai saya. Tanaman cabai ini 2 minggu lagi insya Allah bakal rindang seperti ini, muncul tunas baru, muncul bunga-bunga baru.